Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis di salah satu tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Kita juga berharap kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa sebagai bekal untuk kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, saya ingin memberikan dua informasi, atau ya bisa dikatakan yang pertama ralat, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hermawan, namanya Hermawan, ilmu saya itu masih sama kados panjenengan Pak Bu, ilmu saya itu masih sama seperti panjenengan, isi sama-sama cetek, atau bahkan mungkin panjenengan itu sebenarnya lebih tinggi daripada saya. Adapun saya di sini, ini yang pertama. Yang kedua, hanya sebagai pengganti guru saya, Ustadz Liman, Ustadz saya juga, karena dulu beliau juga sering ngisi kajian di tempat kami, maka sebagai bentuk adab seorang murid kepada guru, diantaranya adalah memenuhi amanat dari beliau. Jadi kami mohon kalau nanti ada yang disampaikan ternyata keliru, ditegur saja, ditegur saja. Nah, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang berkaitan mengenai keuntungan dan kerugian. Siapa sih di dunia ini yang pengen rugi? Onten boten Pak Bu? Boten. Pedagang pengennya untung pati, petani pengennya untung, nelayan pengennya untung, guru pengennya untung, murid pengennya untung, ustadz pengennya untung, jamaah pengennya untung. Siapa yang pengen rugi? Siapa sih pengen buntung? Nggak ada. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan yang namanya keuntungan, apapun itu profesinya, usianya, jenis nun sewu kelaminnya apa, semua dari mereka pasti menginginkan yang namanya keuntungan dalam masalah duniawi. Begitu pula dalam masalah akhirat, dalam masalah ukhrawi. Semua dari kita pasti menginginkan yang namanya keuntungan. Sholat pengen untung boten? Pengen. Loh Ustaz, memang ada Ustaz orang sholat kok rugi? Wonten boten? Wonten. Jarene sinten? Jare Ustaz. Kata Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah mengatakan orang sholat rugi.
Nonton ayat sing menyebutkan orang sholat itu rugi? Surat napa? Masya Allah. Bunyinya napa Pak? Lupa. Mana? Teman saya di mana gitu? Nun sewu Ustaz. Pundi? Di belakang napa? Masnya mana? Sembunyi ya malah ya. Sabar, tolong ambilin tas di dalam. Mau saya kasih hadiah tadi yang jawab. Ya, saya bawa sedikit oleh-oleh. Ya. Jadi nggih aktif jawab nggih. Tadi sinten nggih? Panjenengan Al-Maun. Ayatnya saged mah? Kurang lebihnya ayat ke 5. Bunyinya, saya nggak pengen nomornya. Hah? Jazakallah khair. Gimana? Fawailul lil musallin. Monggo Dek diparingaken teng Bapak. Nun sewu. Masyaallah. Tolong. Kena nun sewu nggih, Pak. Nggih. Masih ada 2 nih, Bu. Ya, siapa tahu ada pertanyaan fajar ya, bukan serangan fajar, tapi apa? Pertanyaan fajar. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Naudzubillah. Masa sholat celaka? Celaka itu keuntungan apa kerugian? Rugi. Fawailul, celaka. Musallin, orang-orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Napa artinya? Dialah atau mereka orang-orang yang sholat tapi lalai. Lalai di sini maksudnya napa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan lalai dari waktunya. Salat zuhur dikerjakan pas meh asar. Salat asar dikerjakan pas meh maghrib. Pas salam pas adzan maghrib. Banget dan maghrib sama isya. Ini yang pertama penafsirannya. Yang kedua, lalai dari kekhusyuan, dan ini yang berat. Ya, ini yang berat. Kalau bukan taufik dan pertolongan dari Allah, kita nggak bisa khusyuk, Pak Bu. Bagaimana Ustadz? Di antara batas minimal khusyuk itu apa Ustadz? Batas minimal lagi ngerti atau ngertos, tahu apa yang dibaca oleh imam tadi, ya, atau apa yang dibaca oleh imam dalam Al-Fatihah, tahu tafsirnya secara global dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Orang yang sholat bisa untung, bisa rugi. Masalah dunia kita pengen untung, maka masalah akhirat juga kita pengen untung. Contoh lain, orang yang puasa bisa untung, bisa rugi. Orang yang puasa ngerti-ngerti medot tanpa adanya alasan. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat jamaah akan dicabik-cabik ya mulutnya, naudzubillah. Medot tanpa alasan, nek medot meriang ya ora apa-apa ya. Medot tanpa alasan, bayangkan Pak Bu, medot berarti pertamanya puasa kan, terus di tengah nggak puasa, puasa lagi, itu pun diazab, apalagi sing orang puasa lebih-lebih diazab. Ibadah sholat, puasa, dan yang akan kita bahas mengenai nopo Al-Quran. Karena kita ada di Griya Quran, maka kita lebih fokus ke Al-Quran. Kalau Griya sholat ya kita akan bahas dalam masalah sholat, karena biar berkaitan. Dan Ustadz Liman juga bahasnya tafsir gitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang berkaitan atau permasalahan yang berkaitan seputar Al-Quran, ibadah Al-Quran. Bahwasanya seseorang itu bisa untung dengan Al-Quran dan bisa pula rugi dengan Al-Quran. Loh kok bisa Ustaz? Kita akan simak penjelasannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai keuntungan bersama Al-Quran. Napa niku yang pertama Pak Bu? Berkesempatan besar mendapatkan syafaat dari sinten? Dari Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu
meskipun jenisnya macam-macam, ada syafaat Rasul, ada syafaat amal soleh, ada syafaat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu nanti di hari kiamat atas izin Allah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang dulu. Di hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Muslim, ada juga syafaat afrad, namanya syafaatul afrad, yaitu syafaatnya anak kecil yang belum balik, meninggal, orang tuanya sabar, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, anak itu akan menjadi penghuni surga dan memanggil-manggil orang tuanya, menyeretnya, nggak mau orang tuanya ke neraka ya. Dan berbagai macam syafaat yang lain, dan diantaranya adalah syafaat Al-Quran. Dari berbagai macam jenis syafaat itu Pak Bu, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa tanpa izin, itu nggak bisa. Kalau ingin syafaatnya Rasul, ya berdoanya kepada Allah supaya Allah mengizinkan. Ingin syafaat Al-Quran, ingin syafaat amal soleh, teman yang soleh juga, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan syafaat yang dari Al-Quran, ada sebuah hadis dari salah seorang sahabat, Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar, Abu Umamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an, kalian bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang sebagai syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Kabar gembira bagi panjenengan Pak Bu yang hobinya membaca Al-Quran. Membaca bukan sekedar membaca, tapi juga berusaha mengamalkannya ya. Ini yang pertama, keuntungan yang akan didapatkan seorang hamba ketika dia selalu bersama dengan Al-Quran atas izin Allah. Nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran, tentunya atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua, keuntungan bersama dengan Al-Quran, menjadi nopo niku sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Orang yang terbaik di muka bumi ini versi syar'i, versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, di sini ada kajian rutin tafsir. Ini adalah nikmat terbesar Pak Bu. Panjenengan dibimbing untuk memahami surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing dengan guru yang bahasane siki ya kudu kaleng-kaleng ya. Ustadz Liman hafizahullahu ta'ala membimbing panjenengan pelan-pelan sampai tafsir nopo sekarang? Anas. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit panjenengan sedang mempelajari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba panjenengan kalau misalnya dapat sebuah kiriman surat, jebule surate nganggo bahasa Cina, dan orang yang ngirim
dia berkata ke panjenengan, ini surat penting banget, kaitannya sama keberlangsungan hidupnya panjenengan. Kalau panjenengan nggak paham surat ini, kacau hidup panjenengan. Coba langsung dibuka, jebule tulisannya kotak-kotak, tulisan Cina. Panjenengan pripun, dibuang apa mencari orang yang bisa membantu untuk menerjemahkan? Pasti dibuang. Padahal kata orang yang ngirim itu berpengaruh, iya penting, berpengaruh dengan kehidupan panjenengan. Kalau nggak baca, panjenengan nggak tahu jalan hidup panjenengan. Tetap dibuang, mau bungkus kacang. Wah ini tak, ya kurang lah. Ya, pada umumnya, masa mau bungkus kacang? Pada umumnya orang yang membaca itu, orang yang mendapatkan surat itu pasti akan berusaha mencari orang yang bisa menerjemahkan bahasa itu. Ya, anak udah bahasa Cina misalnya, bahasa Jepang atau bahasa Inggris, bahasa Yunani atau yang lain lah, aksara Jawa mungkin. Ya, kita pasti akan berusaha mencari penerjemah dari surat itu. Tapi sayangnya kenapa sebagian dari kita tidak peduli dengan surat yang datang dari Tuhan kita, surat yang isinya itu nggak mungkin ada kedustaan. Sebagian dari kita malas untuk memahami isi dari itu. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Setelah tahu ilmunya maka harus mengamalkannya. Para ulama kita itu mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, Pak. Pahala yang berlipat-lipat. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf, bayangkan, satu huruf, panjenengan baru baca bi, alif, ya. Apa yang akan panjenengan dapatkan? Falahu hasanatun, falahu hasanah. Maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya apa, Ustadz? Para ulama menjelaskan kebaikan di sini adalah pahala. Satu huruf Al-Quran akan mendatangkan pahala, dan ini bisa berkali lipat menjadi 10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu, satu pahala itu bisa berkali lipat menjadi 10 kali lipat. Berarti panjenengan baca bi itu sudah 10 pahala. Bis sinnya udah 10 pahala lagi, 20 pahala. Mi 30 pahala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh, Pak Bu. La aqulu alif lam mim. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqul, tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf. Aku enggak mengatakan seperti itu. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Panjenengan baca alif lam mim. Berapa pahala? 30.
belum lagi dilanjut sampai selesai. Masya Allah, nyari pahala itu gampang Pak Bu, gampang-gampang angel sih ya, angelnya ya naik lagi ya gampang-gampang angel ya. Berdoa kepada Allah supaya tidak malas untuk membaca Al-Quran. Inilah keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Ustadz, tapi nun sewu Ustadz, aku jane pengen banget oleh keuntungan kiye telu ya Ustadz, tapi qadarullah Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran, gimana Ustadz? Atau saya baru ikro. Gak apa-apa Pak Bu, usaha panjenengan dinilai pahala oleh Allah. Atau panjenengan udah bisa baca Al-Quran tapi kok nuwun sewu grotal gratul nuwun sewu banget nih, dapat pahala mboten? Dapat, yang penting ada yang bimbing. Jadi kalau grotal gratul orang ngerasa ugis bener banget, terus kayak Imam Mekah mboten, harus ada yang bimbing kalau ngerasa masih gratal gratul atau belum lancar. Dan ini akan mendapatkan 2 pahala Pak, pahala baca Al-Qur'annya dan pahala kesungguhannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir baca Al-Qur'an, maka balasannya dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang mulia, yang mahir. Terus bagaimana dengan keadaan yang tadi yang nggak lancar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an," dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta. Jadi krotal kratul itu ada bahasa Arabnya. Tak wayat tata, dan dia grotal gratul ketika membaca, nggak lancar ketika membaca, fihi membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syak, dan dia merasa berat, merasa susah, tapi dia tetap berusaha. Maka kata Nabi apa? Falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi nggak ada yang sia-sia Pak Bu, nggak ada yang sia-sia kalau kita kerahkan usaha kita, waktu kita untuk di jalan Allah, nggak ada yang sia-sia. Mau itu sedekah yang sedikit, infak yang sedikit, kebaikan yang sedikit, menyingkirkan gangguan di jalan, itu nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tetaplah semangat bagi yang bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, mulai sekam ikro, bismillah. Bismillah, nggak usah malu. Kalau malu, Ustadz yang wis udah tua, udah jenggotnya udah ini, masa sama anak-anak TPQ manggil guru privat. Dan ini memang juga saya rasakan Pak Bu. Saya itu bisa baca Al-Quran ketika kelas 2 SMK. Dikon wong tuane ngaji karo bocah isin lah, bocah SMK ngaji karo bocah TPQ. Tapi alhamdulillah ketika itu hidayah menyapa saya, alhamdulillah, mungkin atas doa ibu saya juga, akhirnya ada keinginan saya untuk bisa baca Quran. Karena ya orang tua bisa baca, kakak bisa, bapak rahimahullah juga bisa. Duh nyong rata yang berawal dari rasa isin. Terus saya berinisiatif, gimana ya bisa baca Quran tapi pas belajar nggak malu. Maka saya coba untuk mencari guru yang mau privat. Dan privatnya bukan di rumah saya, di rumahnya si guru tersebut. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebenaran, Allah akan mudahkan dia Pak. Panjenengan malu bersama TPQ, panggil gurunya untuk ngelesi privat, lebih aman. Panjenengan tanya hukum-hukumnya juga lebih santai. Arab nang TPQ tanya, ini hukumnya apa ya Pak Ustadz? Diledek, loh wis tuwa orang ngerti. Kan izin, ya kan malu. Nah kalau privat itu apa ya Pak? Kalau privat lebih nyaman, nggak ada yang ngeledek. Jadi sarana itu banyak, cuma apa? Kitanya saja harus semangat ya. Ini keuntungan membaca Al-Quran atau hidup bersama dengan Al-Quran. Nah kemudian yang kedua mengenai kerugian bersama dalam tanda kutip Al-Quran.
Sudah isya napa? Oh nggih. Kalau azan kedengar nggih? Nggih. Muadzinnya ada yang di sini? Oh enggak ada nggih. Alhamdulillah. Kalau di sini kan perlu ke sana dulu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kerugian bersama Al-Qur'an. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa Ustadz sama Al-Qur'an itu kok rugi sih, gimana? Bukankah Al-Qur'an itu membawa keberkahan? Bukankah Al-Qur'an itu membawa keuntungan? Ada nas-nas Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan orang yang hidup bersama Al-Qur'an kok tapi malah rugi, celaka dia, karena tidak menggunakan Al-Qur'an dengan sebaik mungkin. Di antara bentuk tidak memanfaatkan Al-Qur'an dengan sebaik mungkin adalah yang pertama, melupakan Al-Qur'an. Sudah diberi kemudahan baca Al-Qur'an, sudah diberi kemudahan menghafal Al-Qur'an, tapi bacaannya, hafalannya nggak bermanfaat dalam kehidupannya, bahkan dilupakan oleh dia. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Toha ayat berapa nih Bu? 124 sampai 27. Allah menyebutkan di situ, orang yang melupakan Al-Qur'an maka di dunia akan dibuat kehidupannya sempit dan di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Para ulama tafsir menjelaskan zikr di situ adalah Al-Qur'an. Sudah tahu hukum ini wajib, hukum ini nggak boleh, haram, dilarang, tapi tetap diterjang. Yang wajib ditinggalkan. Allah memerintahkan sholat dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan zakat, tapi nggak dilakukan. Padahal dia tahu, pernah dengar atau bahkan hafal, tapi malah ditinggalkan. Man a'rada wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Meskipun kelihatannya kaya, meskipun kelihatannya hidup berfoya-foya, hatinya niku napa Pak Bu? Sempit. Kebahagiaan yang sebentar, sakitnya terus dia rasakan sampai mati kalau nggak bertaubat. Lalu apa kata Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Pas dia bangkit dan posisinya buta Pak Bu, dia berteriak kaget, tanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat ya Allah. Kata Allah napa Pak Bu? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah balasan buat orang-orang yang dulu di dunia sudah datang ayat-ayat kami, sudah dijelaskan ayat-ayat kami, tapi dia melupakan ayat-ayat kami. Nah, sekarang di akhirat gantian. Tunsa, kamu dilupakan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa. Itulah balasan bagi orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, dan balasan bagi orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Disampaikan Al-Qur'an loh koyo dongeng, naudzubillah. Disampaikan Al-Qur'an kepada fulan, kepada orang itu malah nanggepinnya isi gelem dilomboni nang wong Arab, padahal KTP ini muslim. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu Pak Bu. Ini balasannya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Buta
Dan nanti di dunia, sebelum mati di dunia, dia itu hidupnya sempit penuh dengan kesengsaraan. Ya. Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Dan ingatlah, azab akhirat itu lebih pedih daripada azab dunia dan lebih kekal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama dari kerugian bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kedua, orang yang rugi bersama Al-Quran adalah dia yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan, kemudian apalagi tadi, mempelajari Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran, akan tetapi tidak ikhlas. Kata Nabi SAW, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Ada 3 golongan manusia yang nanti pertama kali akan dilemparkan ke neraka. Orang yang jihad tapi tidak ikhlas, baca Al-Quran tidak ikhlas, dan yang sedekah tidak ikhlas. Ini adzan sebentar lagi nggih? Oke. Oh, sedang adzan? Udah. Ya intinya itu. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar, dia tidak ikhlas. Panjenengan nuwun sewu bisa membaca sendiri terjemahannya. Saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Maka kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ini masih 2, nanti Ustaz Hermawan itu ya. Panjenengan, pertanyaan dari panjenengan. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Ya udah. Sinten sing saged nyebutkan 3 keuntungan bersama Al-Qur'an yang tadi dibahas? Sing pundi niki? Ya jenengan monggo. Napa, Bu? Keuntungannya Bu, nuwun sewu. Jenengan coba. Nggih. Masya Allah. Terus? Mendapatkan? Masya Allah, dari 1 hurufnya. Monggo Ustaz. Terakhir, sebutkan, udah tahu lah soalnya nggih, kerugian orang yang bersama Al-Quran. Sekarang bapak-bapak nggih. Nah, apa ibu nih? Jangan, bapaknya nggak ada yang ngacung. Nggih. Masya Allah, monggo. Ustaz, Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Bu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.